Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil paper dan diskusi kami. Yang pertama yaitu akan dipresentasikan oleh Barki. Kepada Barki disilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Memahami konstitusi adalah jaminan paling efektif bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia atau hak sipil tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya pada saat menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Artinya, Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya, konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dengan sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituent. Dalam bahasa Latin, Italia, digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyuritia. Baiklah, selanjutnya yang B ialah fungsi-fungsi dari konstitusi. Konstitusi dapat dikatakan sebagai satu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan dan hak-hak yang diperoleh serta hubungan antara keduanya. Untuk memahami urgensi konstitusi, Anda harus tahu fungsinya. Apakah Anda tahu apa konstitusi lakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Berikut ini adalah fungsi dari konstitusi. Yang pertama ialah konstitusi berfungsi sebagai landasan. Rasionalisme, landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan suatu konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi adalah dalam arti meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Menurut Asim Rianto pada tahun 2009. Yang kedua ialah konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Carl Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi dikarenakan beberapa batasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak akan disalahgunakan. Selanjutnya yang ketiga ialah konstitusi berfungsi. Yang pertama, membatasi atau mengadili kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang. Yang kedua ialah memberi suatu langkah dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang C, dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat ialah menjamin hak asasi warga negara. Selain konstitusi di atas, ada pendapat lain menurut C.F. Strong. Pada prinsipnya berfungsi konstitusi adalah membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan berdaulat. Berikut fungsi konstitusional secara umum. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua ialah konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Selanjutnya ialah fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
dan fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Selanjutnya ialah konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Selanjutnya ialah konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Baik, secara pribadi dengan yang 2025, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 berubah, yaitu setelah melalui persidangan yang panjang, MPR RI akhirnya berhasil mengubah Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 dan seterusnya. Perubahan pada Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 yang awalnya merupakan masalah reformasi telah menjadi kebutuhan bagi semua bagian negara dalam perjalanan. Maka jangan heran jika semua komponen negara terlibat aktif dalam modifikasi konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam 4 kali masa sidang MPR Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR pada tahun 1999, yaitu pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000, yaitu tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR yang kedua pada tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan yang terakhir, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2000. Menyusul pengesahan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk periode saat ini dianggap lengkap. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berhasil meliputi 21 bab, 72 artikel, 170 ayat, dan 3 artikel dari ketentuan transisi dan 2 artikel dari ketentuan tambahan. Ada 6 artikel yang belum berubah, yaitu artikel 4, 10, 12, 25, dan 29 jika dibandingkan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang dibacakan tadi. Jadi, dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi tidak ada negara yang dapat dibentuk. Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan administrasi negara. Hamid S. At-Tamimi mengatakan bahwa pentingnya konstitusi atau konstitusi sebagai penerbit dan perbatasan dan cara di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan memainkan peran. Di negara modern, administrasi kekuasaan negara didasarkan pada hukum dasar. Misalnya, konstitusi memiliki posisi atau tingkat supremasi di suatu negara. Supremasi konstitusional berarti bahwa konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum atau suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki status hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum negara tertinggi, Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 memiliki posisi tertinggi dalam hal standar hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari tahun 1945 menjadi dasar hukum untuk menyusun ketentuan hukum berikut. Tingkat standar hukum di Indonesia tercapai menurut urutan hukum dan peraturan. Pesanan ini menjelaskan hierarki hukum dari level tertinggi ke level terendah. Urutan hukum dan peraturan telah berubah beberapa kali dalam sejarah kebijakan hukum di Indonesia, tetapi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masih merupakan hukum tertinggi
jika konstitusi dan hukum tertinggi negara adalah konstitusi suatu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, isinya diturunkan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya isi undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.